Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberi cara menguji data untuk uji normalitas dan homogenitas. Di sini kami memiliki teman kelompok. Yang pertama, saya Azhara Sultania dengan NPM 2201032201. Dan saya Aida Rahma Badia dengan NPM 2201032002. Dan rekan-rekan kami yang bernama Arfan Nurzifa Ananda, Aulia Wahyu Nur Fadila, Diajeng Rutsasmi Zakia, Hisyam Abdurrahman, Intan Anissa Fitri, Sobrina Azahro, Teddy Irmansyah, dan Febi Aulia Putri. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang uji normalitas dan homogenitas ya teman-teman. Yang pertama itu kita tentunya harus mencari data Skripsi dulu. Bebas mau skripsi mana saja, yang penting ada data. Kalau bisa yang ada data uji normalitas sama homogenitasnya ya. Ada X-nya, ada Y-nya. Lalu kita copy data tersebut. Kalau misalnya tidak bisa di copy, kita buat manual di Excel. Seperti ini ya teman-teman. Kita sudah buat manual seperti ini. Dan data yang X tadi kita beri nama 1 di sampingnya. Sini. Yang Y kita beri nama 2. Agar SPSS bisa menguji data tersebut. Lalu kita copy data dari Excel yang tadi ke SPSS. Jadinya kan seperti ini teman-teman, kalau sudah di copy. Tadi data yang awal itu dari nomor 1 sampai ke 34. Bisa teman-teman lihat, sedangkan data yang kedua itu dari 35 sampai seterusnya. Sampai 68. Kenapa kita bikin jadi 1? Karena dari petunjuk awalnya sudah harus jadi 1. Agar SPSS itu mudah cara mengujinya. Selanjutnya, kita akan menguji yang pertama itu normalitas dulu ya teman-teman. Jadi kita copy. Sebelum itu kita ke variable view dulu. Oh iya teman-teman, lupa. Tadi ini ya. Awalnya nanti teman-teman ada var. Nah, itu kita ganti di sini sudah pretest, dan var 2 kita ganti posttest. Di tabel nama ini, Kak, teman-teman tidak boleh mencantumkan spasi. Tidak boleh ada spasinya, karena kalau ada spasinya tidak bisa dibaca oleh SPSS-nya. Untuk labelnya dan nilai eksperimen dan nilai kelas. Ya. Itu tergantung data skripsi yang teman-teman kalian punya ya. Lalu kita kembali lagi ke data view. Dulu ini bagian value-nya harus diisi ya teman-teman, biar nanti itu pas di SPSS-nya muncul. Lalu kembali ke data view. Kalau uji normalitas itu kita ke analyze, terus klik descriptive statistik, lalu kita klik nih yang explore. Lalu nilai eksperimennya kita pindah ke dependent list, dan nilai kelasnya kita pindah ke faktor. Lalu teman-teman klik option, klik plots, plots, lalu klik yang normality, karena kita akan menguji normalitas tentunya. Continue, oke. Nah, ini kan otomatis muncul seperti ini ya teman-teman. Kita cari yang thesis of normality ini. Lalu data ini kita copy ke Word. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini yang awal. Ini adalah hasil dari uji normalitas kami ya teman-teman. Lalu kita akan menguji nih
bagaimana sih cara menguji homogenitas? Kita balik lagi ke SPSS. Datanya sudah ada, lalu kita klik analyze, lalu compare means, lanjut ke one way ANOVA. Ini tadi karena kita udah coba-coba, jadi yang Gini, kita kembalikan dulu. kita ulang. Jadi Nilainya. nilai eksperimen kita pindah ke sini, dan nilai kelasnya kita pindah ke sini. Lalu ke klik option. Bisa teman-teman klik yang bagian homogeneity. Ini. Lalu continue. Oke. Dan dia akan otomatis keluar homogenitasnya. Nah, lalu teman-teman bisa copy datanya. Copy ke Word. Pindah ke Word seperti ini tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah hasil dari uji normalitas dan homogenitas dari skripsi yang kita punya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang uji T dan uji F. Sebelumnya, kita harus mempunyai data yang kita akan uji nih. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai data nih, data tentang perkembangan aset modal venture syariah dari tahun 2015, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Data yang kita gunakan itu ada 3, yaitu discount rate, cash ration, sama selective credit control. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang uji T dan uji F dengan SPSS. Langkah pertama tentunya kita sudah mempunyai data nih. Lalu kita ketik di Excel untuk lebih mempermudahnya. Lalu langkah kedua, data yang tadi kita copy, lalu kita pindahkan di SPSS, di data view. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika sudah, kita ke analyze. Lalu ke regression. Ke analyze, ke regression, lalu ke linear. Nah, data 1 dan data 2 itu kita masukkan di independent. Data 2 kita masukkan di independent. Data 3 kita masukkan di dependent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kan sudah muncul nih berbagai banyak macam data. Jika kita ingin mengambil data F dan data T, kita copy yang tulisannya ANOVA. Nah, itu udah ketemu GF-nya. Lalu kita pindahkan ke Word. Di blok dulu. Kita pindahkan ke Word. Di copy, pindah ke Word. Kita paste. Oh, maaf, ada kesalahan teknis tadi belum di copy ternyata. Copy, Ctrl C. Ini di blok belum? Di blok.
Kok tidak bisa, maafkan. Di blok dulu, di blok dulu. Di blok dulu, coba masukin tadi di blok. Terus ini uji T. Ini uji F. Lalu selanjutnya kita akan copy uji T. Terus ini sini uji T. Uji F. Uji F. Kemudian Ini kita copy uji T. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan hipotesis dan hipotesisnya akan dijelaskan oleh Mbak Diajen. baik, yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan hipotesis dari uji F terlebih dahulu, yaitu kita bisa menarik taraf seks signifikan, yaitu jika alfa lebih dari 0,05, maka uji T tersebut H1-nya, H0-nya diterima. Jika kurang dari 0,05, maka H0-nya tidak diterima. Seperti berarti bisa disimpulkan bahwa yang uji F yaitu yang signifikannya yaitu 0,002, berarti dia H0-nya tidak diterima karena dia kurang dari 0,05. Sedangkan yang uji T-nya yaitu bernilai 0,47, maka H0-nya dia diterima karena dia lebih besar daripada 0,05. Baik, cukup sekian kita menyampaikan tentang uji T dan uji F-nya. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang regresi berganda. Berikut cara-cara mengerjakannya, yaitu yang pertama kita membuka Excel. Yaitu data perkembangan aset modal Ventura Syariah. Pertama kita copy data yang di Excel, setelah itu kita pindahkan ke SPSS. Setelah kita pindahkan ke SPSS, ini data X1 dan X2 ini merupakan data independen dan Y ini adalah data dependen. Setelah itu kita klik Analyze, kita klik Regression, setelah itu kita klik Linear. Ini discount rate dan cash ratio-nya merupakan data independen, kita pindahkan ke independen. Setelah itu selective credit control-nya data dependen, kita pindahkan ke dependen. Setelah itu kita klik statistik, kita klik estimate dan model fit. Setelah itu kita klik continue dan oke. Di sini sudah ada datanya. Kita pindahkan ke Word. Baik, jadi di sini R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen. Terdapat variabel independen nilai R, yaitu diperoleh 0,001
874 yang mempunyai arti korelasi antara variabel jumlah sales dan harga terdapat variabel penjualan sebesar 0,874. Setelah itu R square adalah kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi yaitu 0,764 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales dan harga terdapat variabel penjualan sebesar 95,0%, sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang ANOVA dan MANOVA. Selanjutnya data yang kami input yaitu ini X dan Y. Pertama-tama kita klik menu Analyze, terus kemudian Compare Means, pergi ke One Way ANOVA. Terus kemudian diinput Y dan X, yaitu untuk X untuk faktor, kemudian Y untuk dependence. Kemudian di post hoc, kemudian pilih metode Tukey dan Dukan. Kemudian continue, habis continue kita ke option, kemudian kita pilih descriptive dan kemudian homogeneity. of variance test, continue. Habis continue kita oke. Setelah itu keluarlah data seperti ini, data ANOVA. Kita copy kemudian kita taruh di Word. Nah, inilah data ANOVA. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang MANOVA. Kemudian setelah data sudah dikumpulkan, kita pergi ke menu Analyze. Kemudian General Model. Terus selanjutnya ke Multivariate. Setelah itu data yang ini Y1 dimasukkan ke fix faktor, yang ini X1 dimasukkan ke dependent. Terus kemudian ke post hoc, ini Y1 dipindahkan ke post for, continue, kemudian ke menu option. Centang yang deskriptif, statistik, dan homogeneity test. Terus kemudian continue. Oke. Nah, data yang dihasilkan seperti ini. Baru kita salin. Pindahin di Word. Copy masukin ke Word. Sekian, tutup ya. Sekian dari kami dari kelompok 1. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.